Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Mustika. Saya dari Universitas Asia Yogyakarta. Nama saya Deni Mustika. NIM saya 17 10 30 10 56. Baik, di sini saya akan melakukan sebuah atau membuat video tentang pemeriksaan sistem syarat tepi. Baik, di sini saya akan melakukan sebuah terapi. Sebelum kita melakukan terapi, kita akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Ya, cuci tangan itu bisa dengan sabun atau alkohol. Baik, yang pertama itu ini alkohol. Yang pertama itu telapak tangan, punggung tangan, selah-selah jari, kunci, putar, putar, anginkan. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Deni Mustika. Pada pagi hari ini saya fisioterapi di sini ya, Bu. Iya, Bu. Mohon maaf, dengan Ibu siapa ya? Ibu Elsa. Oke, oh ya, Bu Elsa. Ibu Elsa, saya akan melakukan terapi sekarang, bisa ya? Iya, bisa, Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke. Apakah Ibu bisa menahan pipis? Tidak. Apakah Ibu bisa merasakan pipis? Tidak. Oke. Apakah Ibu merasakan berat pada saat mengangkat kaki ke atas? Gerakan ke atas? Iya. Agak susah ya. Oke, Bu Elsa. Baik, itu karena jatuh dari tangga ya, Bu Elsa? Iya, kemarin ada jatuh. Oh, jatuh dari tangga, gitu ya. Kalau gitu untuk miring ke kanan dan ke kiri itu susah ya? Iya, susah. Oh, susah ya. Baik, sebelumnya Ibu Elsa pernah bawa kemana saja? Pernah bawa ke rumah sakit, puskesmas atau ke dokter spesialis? Belum pernah. Oh, belum pernah ya sekali ya, Bu. Baik, Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darahnya ya, nadi, suhu dan tensinya ya. Baik, saya akan melakukan tensi ya, Bu. Kita cek suhunya. Sebelah mana ya, Bu? Sebelah situ. Maaf ya, Bu.
Baik, untuk pemeriksaan inspeksinya, yang pertama yaitu inspeksi statis. Inspeksi statis itu kita melihat dari GCS atau kesadaran pasien. Terus yang didapatkan hasil yang saya lihat di kompos metis atau kesadaran penuh, kemudian dia wajahnya sedikit pucat, kemudian dia ada infus, dia terpasang traketes, kemudian kita juga bisa lihat apakah terpasang triasalur juga atau tidak. Kemudian kita juga lihat pada bekas insisinya. Kemudian dan untuk dinamis itu kita bisa melihat posisi pasien. Berarti kan posisi pasien bed rest. Dia bed rest di tempat tidur seperti itu. Dan kalau palpasinya sudah saya contohkan di video sebelumnya. Baik Bu, selanjutnya saya periksanya dulu. Saya tekan ini ya. Terasa? 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 Terasa Bu? Oke. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan lagi ya, Ibu. Tolong nanti Ibu ikuti instruksi saya ya. Tangannya angkat ke atas. Baik, terus pasang. Turun. Lagi Bu. Angkat, santai ke belakang. Turun. Lagi. Oke, turun. Kemudian ke samping. Angkat ke atas. Turun. Angkat. Turun. Lagi, satu kali lagi. Oke, turun. Coba Ibu tekuk tangannya seperti ini, keduanya. Bisa kan? Bisa. Lagi. Bisa. Lagi. Bisa. Oke, coba untuk cengkram tangannya, keduanya. Keduanya. Cengkram. Cengkram, lepas. Cengkram, lepas. Bu, berat ya? Oke Bu. Gerakan ke samping Bu. Coba gerakan ke samping. Oke, bisa ya. Gerakan ke samping. Coba coba kakinya dikebawahkan Bu. Di kebawahkan ini. Ini keduanya Bu. Coba kedua. Turunkan ke bawah. Ke atas kan? Turun. Ke atas kan? Turun. Oke, relax. Oke, cengkram Bu. Kayak di jari-jari tangan tadi. Cengkram, lepas. Cengkram, lepas. Cengkram, lepas. Oke, coba saya bantu ya Bu, naik ke atas. Oke, bisa ya. Coba saya bantu. Sebelahnya lagi Bu. Udah. Coba naik lagi ya. Oke. Oke Bu. Coba gerakan ke samping Bu.
tadi gerakan ke atas kakinya nggak bisa ya Bu? Iya, agak susah. Oke. Untuk gerakan keluar bisa kan? Iya, bisa. Oke Bu. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan sensitivitas. Yang pertama itu ada pemeriksaan tajam tumpul ya. Itu alatnya yang ini ya Bu. Ini alatnya. Ini nanti tajam dan ini tumpul ya Bu. Oke. Nanti Ibu tutup matanya ya. Sebelum belum selesai jangan dibuka matanya ya. Oke, tutup matanya Bu. Ini apa Bu? 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 Ini apa? Ini apa Bu? 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 Oke Bu. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan inspeksinya. Jadi nanti untuk gerakan seperti menahan pipisnya atau buang angin, nanti perutnya bagian bawahnya kita tahan ya. Coba diangkat. Buka, buka. Baik Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan inspeksinya. Jadi nanti itu gerakannya itu seperti menahan buang pipis, terus menahan buang angin ya. Ya, itu kan? Perutnya nanti saya pegang ya di bagian bawah ini. Coba kencang, tahan, kencang, lemas. Oke. Oke, lanjut ya Bu, dengan gerakan seperti tadi. Nah, ini untuk mencari enyak, terus kencang, nanti kencang. Saya tahan ya, misi ya Bu. Kencang, tahan. Oke. Nah, untuk nya itu normalnya sampai 1 sampai 10. Dia bisa nahan tapi sesuai dengan skenario. Jadi dia bisa sampai 7. Sampai 7. Nah, nilai berarti 6 untuk repetisinya Ibu itu akan kita dapat hasilnya 6. Kemudian dihitung 1 sampai 6. Kemudian kita instruksikan kepada pasien kontraksi 1 sampai 6. Tahan kemudian lemas. Terus kemudian lemas itu hitung 1 sampai 4 detik. Kemudian kencang lagi, hitung lagi, tahan lagi 1 sampai 6. Dan kemudian lemas lagi 1 sampai 4. Sebanyak sesuai di skenario. Itu R-nya 5. Baik, baik Bu, kita pegang isi ya. Kencang, tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, lemas. Kencang, tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, lemas. Kencang, tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, lemas. Kencang, tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, lemas. Kencang, tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, lemas.
Tapi ini instruksinya, ikuti saya. Kencang, lemas, kencang, lemas, kencang, lemas, kencang, lemas, kencang, lemas, kencang, lemas, kencang, lemas. Oke. Baik, kemudian selanjutnya untuk indeks fungsional bisa menggunakan indeks ADL. Kemudian untuk invermennya itu pertama, pasien tidak mampu menahan kencing, dan pasien tidak mampu merasakan kencing. Kemudian pasien mengalami kelemahan pada kedua anggota gerak bawahnya, dan ada kelemahan pada otot-otot panggul, dan ada gangguan sensoriknya. Kemudian untuk pasiennya itu tidak bisa ikut pengajian, rekreasi, maupun kegiatan sosial yang lainnya. Kemudian untuk rencana intervensinya yaitu ada tujuan jangka panjang, ada tujuan jangka pendeknya. Jadi tujuan jangka pendeknya itu mengarah ke invermennya. Nah, untuk selanjutnya yaitu intervensi fisioterapis. Yang pertama ada bladder straining. Itu semacam latihan untuk pipis. Jadi itu pasien dipasang kateter, kemudian latihan bladder straining. Ini dilakukan selama 12 jam. Misal dimulai dari jam 6 pagi dan nantinya berakhir di jam 6 sore. Nah, itu di durasinya 2 jam sekali. Maksudnya 2 jam sekali itu jadi begini. Begini aja ya, dari jam 6 pagi itu kita kosongi dulu dari kantong kemihnya, pipisnya, sampai urinnya keluar dan tidak ada lagi di dalam. Kalau mau mengosongkan itu dengan cara gini. Baik, di sini dari perut pasien sebelah kanan ke kiri kita giniin, putar. Kemudian itu misalnya keteter, terus keteternya itu yang ini yang di bagian dalam kantong kemih. Nah, ini disambung, terus kemudian itu nanti dibuka dan dibuang, terus disambung lagi, nanti disambung lagi, terus nanti itu perutnya kita lakukan gerakan seperti tadi juga, kita putar ke kiri sampai kantong kemihnya itu kosong. Sampai kosong kita buka lagi nanti ya, kita buang sampai itu kosong. Baik, pasiennya dikasih minum itu jam 6 pagi, kemudian 200 cc atau 1 gelas. Kemudian ikat keteteran itu, ikat pakai tali atau karet itu, dibuka setiap 2 jam sekali. Nah, kemudian kan ikatannya dibuka 2 jam sekali. Jadi misalnya dibuka jam 8. Nah, nanti jam 7 itu dia minum, jadi dia minum itu setiap 1 jam sekali. Dan dibuka ikatan keteterannya 2 jam sekali sampai jam 6 sore. Nah, nanti tapi kalau misalnya jam setengah 8 pasien mau minta minum karena dia haus, itu tidak boleh ya, kecuali pasien terlihat pucat, berkeringat dingin seperti menahan pipis. Nah, ikatan
harus dibuka. Nah, itu ikatannya itu harus dibuka ya. Soalnya yang menahan pipis itu kan pasti perutnya bergetar-getar. Kemudian ada strain membulas, trans ambulans. Jadi transambulannya itu tidur. Jadi kita bantu pasien untuk miring kanan dan kiri. Yang pertama itu kita minta pasien untuk miring kanan dan kiri. Coba Bu. Miring Bu. Begitu juga sebelahnya juga, sebelah kirinya. Sudah. Setelah pasien bisa miring ke kanan dan ke kiri, selanjutnya dilakukan tidur ke duduk, duduk ke berdiri, berdiri ke berjalan. Dan juga bisa menggunakan MNS. Itu alat kegunaannya itu untuk nyeri dan untuk stimulasi. Nah, kalau untuk nyerinya itu frekuensinya itu tinggi, maka yang harus diterima yang terima itu harus semakin lembut. Untuk penempatan yang elektro itu di erigo dan insersio. Misalnya kita mau di tangan origonya di mana, dan insersionya di mana itu dipasang elektrodanya. Nah, nanti untuk intervensinya juga untuk MMT-nya 2 ini sesuai skenario. Nanti kita bantu untuk menggerakkan kaki pasien yang mengalami kelemahan. Jadi ketika gerakan aktif kan pasien belum bisa sampai full kan, jadi kita bantu asisten. Nanti kita minta pasien untuk menggerakkan semampu, setelah itu dibantu oleh fisioterapi. Untuk evaluasinya, setelah dilakukan exercise itu mungkin nilai MMT-nya itu berubah atau ada peningkatan di sensorisnya. Kemudian ada kayak dia udah bisa menahan atau merasakan kencingnya setelah dilakukan exercise itu. Untuk edukasinya itu di rumah dilakukan senam Kegel exercise seperti menahan kencing tadi. Kemudian karena itu jangan mengangkat beban yang berat, disarankan dan diawasi oleh keluarga. Setelah melakukan intervensi, lakukan cuci tangan lagi seperti video sebelumnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.